Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Saat ini terlihat dari jiwa Ketua Tang, untaian aura hitam seperti rambut terus-menerus keluar dari jiwa Ketua Tang. Setelah 1 jam penuh, Tan Yun menemukan bahwa ketika tidak ada lagi aura yang membunuh jiwa, dia merasa lega. Dengan gerakan jari-jarinya, ribuan naga pemecah formasi terlarang tiba-tiba bubar. Sebelum gadis itu jatuh ke sofa, Tan Yun mengelurkan tangan untuk menangkapnya dan meletakkannya dengan lembut di sofa. Segera Tan Yun merasakan denyut nadinya dan merasa bahwa meskipun denyut nadinya lemah, tapi dia masih hidup. Tan Yun melihat kembali ke para tetua dan berkata dengan sedikit kelelahan, "Jangan khawatir, dia bisa bangun paling lama 1 jam." Orang-orang terkejut ketika perkataan ini diucapkan. "Sesepuh senior, berapa lama Ketua Tang akan pulih?" Penatua kelima, seorang wanita parubaya, tampak bahagia dan seakan tak percaya mendengar kabar baik ini. "Setelah dia bangun, aku akan mendiagnosisnya lagi," Tan Yun berkata, melihat ke penatua kelima dan bertanya, "Siapa namamu?" "Junior ini Chen Suyu," penatua kelima membungkuk dengan hormat. "Suyu, pergi dan bawa Subing ke sini sekarang," Tan Yun berkata tanpa ragu, "dan biarkan So Woo Yun merangkak ke arahku." "Baik senior, junior ini akan segera pergi sekarang." Setelah Chen Suyu menjawab, ketika Lui ingin mengatakan sesuatu pada penatua kelima, dia bergegas keluar dari kamar. "Senior, bisakah kepala Tang benar-benar bangun?" ucap Tan Tai Songde bertanya sambil tersenyum. "Tentu saja," ucap Tan Yun percaya diri. Dalam 1 jam berikutnya, kecuali wajah Lui yang tidak yakin, para tetua lainnya memandang gadis itu dan menunggunya bangun. Ketika 1 jam baru saja tiba, bulu mata panjang Ketua Tang itu sedikit bergerak, membuka matanya yang indah, menatap kamar kerja yang sudah dikenalnya, dan suara kelemahan terdengar. "Apakah aku tidak bermimpi?" "Kau tidak sedang bermimpi, kau masih hidup," Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Kau menyelamatkanku, bukan?" Senyum kecil muncul di wajah Ketua Tang itu. Matanya yang indah berangsur-angsur menjadi kemerahan. Setetes kristal jatuh dari pipinya dan membasahi rambut di samping telinganya. "Kau yang memanggil-manggilku sebelumnya, bukan?" "Ya, itu aku," kata Tan Yun. "Terima kasih senior. Junior ini, Tang Xinying ini berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku." Suara Tang Xinying sangat lemah. Dia ingin berjuang untuk bangun, tetapi tubuhnya yang halus tidak bergerak. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari giok penyimpanannya. Sukacita, rasa syukur dan kelahiran kembali memenuhi hati Tan Xinying. Dia menatap Tan Yun secara langsung dan air mata mengalir deras. "Ketua," para tetua berkumpul di sekitar satu demi satu. "Ketua, kau masih hidup. Ketua, kau tahu, kau membuat kami khawatir. Ketua." Para tetua takut mengganggu Tan Xinying, jadi mereka berbicara dengan suara yang sangat rendah. Tan Xinying berkata, "Semuanya jangan khawatir." Wajah pusat Tan Xinying sangat tersentuh. Para tetua membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. "Terima kasih atas bantuan senior, terimalah hormat kami." Kemudian para tetua berlutut bersama dan bersujud pada Tan Yun. Satu-satu pengecualian adalah Lui. Lui hanya melambaikan lengan jubahnya, tapi kemudian dia akhirnya berlutut menghadap Tan Yun. "Terima kasih atas bantuanmu kepada kepala divisi kami." Terlihat tulus, tapi di hatinya seperti ingin mengamuk. Dia sangat ingin Tan Xinying mati, sehingga dia bisa naik ke posisi kepala divisi dan menjadi penguasa divisi pil gerbang abadi. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Bangunlah anak-anak kecil." "Terima kasih penatua senior," ucap para tetua saat mereka bangkit berdiri. Tan Xinying kemudian berkata dengan terbata-bata, "Senior, kau biasa dipanggil apa?" "Aku adalah Guru Subing," suara Tan Yun masih dengan gaya tua dan kuno. "Subing?" Penatua kedua,
ucap Tan Sin Ying sepertinya memikirkan sesuatu karena tidak bisa bergerak. Dia harus mengalihkan pandangannya ke kiri, tapi tidak ada Penatua kedua dan Sen Subing di kamar ini. Meskipun dia dalam keadaan koma dan tidak bisa membuka matanya, beberapa bulan yang lalu dia masih tahu bahwa Penatua kedua Divisi Pil Gerbang Suci ingin mengeksekusi Penatua Divisi Pil Gerbang Abadi dan membiarkan Sen Subing terkubur bersamanya. Saat ini matanya cemas dan air mata cemas mengalir di matanya. Penatua kedua dan Subing, di mana mereka? Lui melangkah maju dan berkata, Penatua kedua salah mendiagnosis bahwa jiwamu telah rusak dan telah dieksekusi oleh Penatua kedua dari Gerbang Suci. Sekarang Penatua kelima sedang mencari Sen Subing. Apa? Penatua kedua sudah mati? Tan Sin Ying menangis. Aku melibatkannya, dia sedekat saudara perempuan denganku. Aku telah membuatnya terbunuh. Ketua, jangan sedih, ucap para penatua lain ikut sedih ketika mereka memikirkan kebaikan Penatua kedua. Ketua Tang, kau tidak bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Mari kita ubah kesedihanmu. Ingat, kau sangat lemah sekarang. Kau tidak boleh marah, apalagi terlalu sedih. Kalau tidak, para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu lagi, ucap Tan Yun menghela nafasnya dan berkata, tenangkan pikiranmu dan biarkan aku melihat lukamu lagi. Baik senior, kata Tan Sin Ying menutup matanya dan menekan kesedihannya. Sekarang jiwa Tan Sin Ying telah mengalami pukulan berat. Tan Yun tidak perlu khawatir bahwa dia akan menilai kekuatannya dari pengetahuan spiritualnya lagi. Oleh karena itu, Tan Yun memanipulasi kesadaran spiritual dan sekali lagi menembus ke dalam jiwa pikiran Tan Sin Ying untuk melihat keadaan ketiga jiwanya sekarang. Setelah diagnosis singkat, Tan Yun mengambil kembali kesadaran spiritualnya. 3 jiwa dan 7 rohmu telah rusak. Setelah melihat Subing, aku akan meresepkan beberapa resep penyembuhan untukmu. Itu akan memulihkanmu selama setengah tahun atau beberapa bulan. Tan Sin Ying membuka matanya dan berkata, terima kasih untuk bantuannya. Tan Yun tiba-tiba bangkit dan melihat Penatua kelima memegang seorang wanita yang sedang koma yang berlumuran darah dan memasuki kamar itu. Subing! Teriak Tan Yun muncul di depan tetua kelima. Dia segera mengambil Sen Subing dan memeluknya. Saat ini Sen Subing terlihat mengerikan. Wajah dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas cambuk berdarah. Seluruh tubuh penuh dengan darah yang menetes. Kulitnya terbuka dan terlihat daging yang berdarah. Dia dalam keadaan koma. Bekas cambuk di seluruh wajahnya menunjukkan warna kesakitan. Dan alisnya berkerut erat, seolah-olah dia menderita siksaan tanpa akhir. Subing, muridku, siapa yang menyakitimu seperti ini? Hati Tan Yun terpelintir dan matanya basah. Muridku, teriak Tan Yun dengan mata merah. Dia meraung, melampiaskan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Raungan itu mengejutkan para tetua dan Dan Tai Songde di kamar itu. Terlebih lagi, So Wuyun yang berdiri di pintu gemetar dan matanya ketakutan. Penatua kelima, Tan Sin Ying menatap Penatua kelima dengan marah dan berkata dengan suara gemetar, binatang mana yang melakukannya? Lapor ketua, itu dimainkan oleh Penatua ketiga, kata Penatua kelima dengan jujur. Bagaimana yang lainnya? Mata indah Tan Sin Ying mengungkapkan rasa membunuh yang kuat. Tunggu di luar, Penatua kelima membungkuk. Ketua, tolong tenang. Pada saat ini So Wuyun bergegas masuk dari pintu dengan gemetar dan tampak bingung dan berlutut di depan tempat tidur. So Wuyun berbicara dengan menangis. Ketua, bawahan ini salah. Bawahan ini benar-benar marah karena pil yang diberikan oleh Sen Subing telah menyakitimu. Bawahan ini kemudian emosi dan melampiaskannya. Pada saat ini, Tan Yun dengan marah berkata, So Wuyun, pil kebangkitan jiwa yang disempurnakan oleh dewa ini bukanlah racun untuk gadis Tang. Itu karena jiwa gadis Tang benar-benar rusak semuanya. Penatua kedua dari Divisi Pil Gerbang Abadi, bahkan jika dia salah diagnosis sekalipun, gadis Tang dapat tetap hidup sampai hari ini. Itu karena pil kebangkitan jiwa dariku yang telah memperbarui hidupnya selama setengah tahun. Kalau tidak, dia sudah lama mati. Selain itu, Penatua kedua dari Divisi Gerbang Suci lah yang benar-benar salah diagnosis.
Dia itu omong kosong dan dia membunuh penatua kedua divisi pil gerbang abadi hidup-hidup. Tak ada yang tahu penyebab sebenarnya dari ketua Tang sebelum Tan Yun membeberkannya sekarang. Karena Tan Yun yang menyelamatkan jiwa Tan Xinyin secara alami menunjukkan bahwa Tan Yun mengetahui trauma jiwa Tan Xinyin seperti mengenal punggung tangannya sendiri. Semua orang yang mendengar itu kecuali Lu Yi, para tetua lainnya sangat sedih. Penatua kedua yang telah bersamanya selama beberapa dekade meninggal secara salah. Tan Xinyin mendengar bahwa penatua kedua yang dekat sebagai saudara perempuannya meninggal secara tidak adil. Air mata dari sakit hatinya tidak bisa berhenti menetes. Dia memandang So Woo-yun dengan marah dan mengatakan kata demi kata, "Seret dan bunuh dia." "Ketua, ampuni hidupku," mata So Woo-yun ketakutan. Kemudian dia berbalik untuk melihat Lu Yi dan memohon, "Penatua keempat, selamatkan aku, selamatkan aku." Lu Yi menarik nafas dalam-dalam, melangkah maju, membungkuk dan berkata, "Ketua, penatua ketiga telah melatih murid yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Mereka telah bekerja keras dan membuat prestasi besar. Tolong biarkan dia pergi. Lagi pula Sen Subing belum mati, dia hanya menderita beberapa luka kulit," ucap Lu Yi. Tanpa menunggu kata-kata Lu Yi selesai, Tan Yun segera berteriak, "Persetan denganmu, apakah kau juga ingin mati?" Lu Yi kesal dalam hatinya tetapi harus hormat dan dia berkata, "Penatua senior, junior ini baru saja mengatakan yang sebenarnya. Selain itu tidak mudah bagi kami untuk mengkultivasi seorang tetua gerbang abadi. Bahkan jika penatua ketiga ini bersalah, dia tidak seharusnya dihukum mati." "Ya senior," So Woo-yun berlutut di depan Tan Yun dan bersujud meminta belas kasihan. "Ini salahku karena aku yang memukuli muridmu. Kau dapat menghukumku sebanyak yang kau inginkan, tapi mohon maafkan aku." Jika Tan Yun tidak khawatir dia akan ditemukan dengan kekuatan hanya di ranah jiwa janin, dia pasti sudah menghantam orang ini. "Bajingan kau!" teriak Tan Yun mengutuk dan menatap Tan Xinyin. "Gadis Tang, bagaimanapun ini semua adalah urusan divisi pilmu. Terserah kau, tapi kau harus menjelaskannya kepadaku setelah itu." "Baik senior," ucap Tan Xinyin. Setelah itu dia melihat Lu Yi yang tidak bahagia. Dia juga tahu bahwa hanya Lu Yi yang menginginkan posisinya setelah dia mati. Suaranya yang lemah mengungkapkan suara tegas, "Apa yang sudah aku katakan tidak akan pernah ditarik kembali dan tidak ada yang bisa memohon lagi," ucap Tan Xinyin. "Penatua kelima, segel kolam spiritualnya, lalu serahkan kepada senior untuk membuangnya," kata Tan Xinyin. Penatua kelima tiba-tiba menamparnya dan kekuatan roh menembus alis So Woo-yun tanpa peringatan. So Woo-yun jatuh ke tanah dan menangis, ampuni hidupku, penatua keempat, bantu aku." "Ketua, apakah kau yakin akan melakukan ini?" Mata Lu Yi memerah saat berkata, "Kita telah kehilangan penatua kedua. Apakah kau benar-benar ingin membunuh penatua ketiga? Jika guruku tahu apa yang telah kau lakukan, bagaimana kau bisa menjelaskannya kepada guruku?" ucap Lu Yi. Tan Xinyin menatap Lu Yi dengan dingin dan berkata, "Kau tidak bisa menggunakan kepala divisi pil gerbang suci untuk menekanku. Kepala divisi ini bekerja dengan kebijaksanaannya sendiri," ucap Tan Xinyin dengan tegas. Pada saat ini Sen Subing dalam pelukan Tan Yun perlahan membuka matanya dan pandangannya kabur berangsur-angsur menjadi jelas. Ketika dia melihat Tan Yun, air matanya jatuh. Guru, kau akhirnya datang. Aku sangat merindukanmu. Murid ini sangat bersalah." Tan Yun memandang Sen Subing dan hatinya hancur. Dia mengelurkan tangan dan menyentuh pipi berdaging Sen Subing. Dia berkata dengan lembut, "Murid yang baik, guru inilah yang terlambat. Apa yang ingin kau katakan? Beritahu guru cepat." "Sifu, So Woo-yun ingin menggertak murid ini. Jika aku tidak menuruti hawa nafsunya, dia akan terus menyiksaku." Sen Subing menangis dengan lemah. "Murid ini ingin pulang. Aku ingin pulang ke aula Bingking." Begitu dia mengatakan ini, penatua kelima dengan marah menunjuk So Woo-yun dan berkata dengan dingin, "Kau binatang, kau benar-benar pantas mati." Sen Suyu, penatua kelima, dulunya adalah penatua keenam dari divisi pil gerbang dalam dan Sen Subing adalah muridnya. Saat ini dia mendengar bahwa So Woo-yun ingin menyentuh Sen Subing. Dia membungkuk dan menampar wajah So Woo-yun.
Perbuatan menjijikan, kau harus mati. Tetua lainnya bersikap sama dan memarahi Sowuyun satu demi satu. Lui ingin membantu Sowuyun berbicara, tapi dia tidak tahu bagaimana lagi harus mengatakannya. "Persetan denganmu, aku sangat marah. Kenapa ada bajingan sepertimu di divisi pil?" ucap Tanyun dengan sangat marah sehingga paru-parunya seperti akan meledak. Dia meletakkan tangan kanannya di sekitar Sen Subing dan tiba-tiba menjulurkan tangan kirinya. Dia menjambak rambut Sowuyun, menariknya ke tanah, berjalan keluar dari pintu, menyeretnya menuruni tangga sampai dia keluar dari aula Tangsun. "Senior, ampuni hidupku," teriak Sowuyun menangis minta ampun sepanjang jalan. "Menyelamatkan hidupmu? Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama." Tanyun melambaikan tangan kirinya. Tiba-tiba seluruh kulit kepala Sowuyun robek dan tubuhnya jatuh sejauh 10 kaki seperti cangkang. "Ah!" teriak Sowuyun mengeluarkan tangisan yang mengerikan. "Guru, bunuh dia!" Sen Subing di pelukan Tanyun terus menangis dan terus mengulangi kata-kata "bunuh dia." "Jangan khawatir, guru akan melakukannya," Tanyun berbisik. "Guru akan membiarkan dia membayar penderitaanmu 100 kali lipat." Pada saat ini, para tetua telah berjalan keluar dari pintu aula dan menatap Sowuyun dengan darah di sekujur kepalanya. Suara Tanyun tiba-tiba terdengar. "Desi kecil, berikan dewa ini pedang." "Ini senior." Dan Taesongde muncul di depan Tanyun dan menyerahkan pedang terbang kepada Tanyun. "Mana jari yang mencambuk muridku?" ucap Tanyun. Dia melambaikan tangan kanannya. Cahaya tiba-tiba melesat dengan cepat dan 10 jari Sowuyun terputus. "Ah!" Ketika Sowuyun berteriak kesakitan, Tanyun dalam sekejap menghentakkan kaki kanannya ke arah mulutnya. Sowuyun terlempar dengan pipi dan mulutnya terbuka. Dia tidak bisa membuat suara apapun, jadi dia terus berguling-guling di tanah. Tanyun terus menebaskan pedang hingga lengan dan kaki Sowuyun terputus. Tanyun menikam Sowuyun di dada dengan pedang dan tiba-tiba mengambil 3 tulang rusuk keluar dari dadanya. "Bajingan, kau masih ingin menyentuh muridku?" Kaki Tanyun naik dan turun menghancurkan tubuh bagian bawah Sowuyun. Sowuyun lebih kejam terhadap Sen Subing. Dia menyiksanya selama 6 bulan. "Kau binatang buas, berani menyiksa muridku selama setengah tahun," ucap Tanyun meraung. "Aku akan mencabik-cabik hidupmu." "Desi kecil, jaga Subing." Setelah Tanyun menempatkan Sen Subing ke dalam pelukan dan Taesongde, dia berjalan menuju Sowuyun dengan benang dingin penyuh, seperti dewa iblis yang hendak berperang. Setiap langkah niat membunuhnya semakin kuat. Mata Sowuyun retak, tubuhnya menggeliat dan bergerak ke belakang. Wajah tuanya yang berdarah terdistorsi oleh kekuatan yang luar biasa. "Membunuhmu akan mengotori tanganku, tapi aku tidak takut menjadi kotor untuk muridku," Tanyun meraung. Dia segera membungkuk dan mengubah tangannya menjadi cakar dan memasukkannya ke dada Sowuyun. Tanyun mengangkat Sowuyun dan tiba-tiba berusaha dengan kedua tangannya. Di mata para tetua yang ketakutan, dia merobek Sowuyun hidup-hidup. Dengan lambaian tangannya, Tanyun melemparkan potongan tubuh itu di puncak gunung. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.